Halo Re, selamat datang di channel aku dan apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini aku akan menceritakan kisah Elizabeth Bathory, seorang bangsawan yang terkenal di dunia, tetapi bukan karena kebaikannya, melainkan karena kekejamannya. So, buat kalian yang penasaran, simak videonya sampai habis ya. Elizabeth Bathory adalah seorang bangsawan dari kerajaan Hungaria yang terlahir dari keluarga terkaya di Transylvania. Ia juga merupakan sepupu dari Stefan Bathory yang merupakan raja di Polandia. Hidup sebagai perempuan yang memiliki strata sosial yang tinggi ternyata tidak membuat Elizabeth Bathory memiliki sifat yang baik hati, tidak sombong, dan rajin menabung, tetapi justru malah sebaliknya. Nah, Elizabeth Bathory ini terlahir dari kedua orang tua yang melakukan pernikahan sedarah. Dari situlah Elizabeth Bathory sejak kecil sudah menderita penyakit epilepsi atau kejang-kejang sejak dini. Nah, pada zaman dahulu untuk menyembuhkan penyakit epilepsi dipercaya bahwa caranya yaitu meletakkan darah orang yang tidak menderita epilepsi ke bibir orang yang menderita epilepsi, atau memasukkan darah di makanan yang akan dimakan oleh penderita epilepsi, darahnya itu dari orang yang gak menderita penyakit epilepsi. Dan cara penyembuhan seperti itu yang dilakukan kepada Elizabeth Bathory sejak ia masih kecil. Selain itu, sejak kecil Elizabeth Bathory ini sudah dibiasakan dengan peristiwa-peristiwa yang kejam, seperti Elizabeth diajak menyaksikan hukuman mati para terpidana, dan sejak kecil pula ia menyaksikan beberapa keluarganya yang melakukan proses satanisme dan sihir. Namun walaupun demikian, Elizabeth ini tumbuh sebagai gadis yang terlihat biasa aja kalau dipandang dari luar. Sebagai gadis yang tumbuh di lingkungan bangsawan, ia mendapatkan pendidikan yang cukup, kekayaan yang melimpah, serta strata sosial yang tinggi di masyarakat. Nah, di usianya yang ke-10 tahun ini, dia udah ditunangkan dengan salah satu putra bangsawan dari Eropa yang bernama Nadezhdy. Kemudian di usianya yang ke-15 mereka akhirnya menikah. Mereka menikah pada tanggal 8 Mei 1575 dan digelar pesta besar-besaran bersama 4.500 undangan, dan sebagai kado atas pernikahan tersebut, orang tua Elizabeth memberikan kastil yang sangat besar kepada mereka yang bernama Kastil Zedze, sehingga ketika mereka selesai menikah, mereka berpindah ke kastil yang besar tersebut. By the way, meskipun mereka sama-sama berasal dari keluarga bangsawan, tetapi ternyata kasta dari Nadezhdy tidak lebih tinggi daripada kasta Elizabeth Bathory, sehingga Elizabeth Bathory tidak mau dipanggil dengan sebutan Elizabeth Nadezhdy. Nah, 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1578, Nadezhdy, si suaminya ini, ditunjuk sebagai kepala komandan pasukan perang Hungaria, dan ia ditunjuk sebagai pemimpin perang untuk melawan Ottoman. Nah, selama Nadezhdy ini berperang, Elizabeth Bathory mengoperasikan bisnis dan perkebunan mereka. Selama 10 tahun mereka tidak kunjung dikaruniai momongan karena mereka sama-sama sibuk, ya kan? Yang satunya sibuk perang, yang satunya sibuk bisnis. Jadi mereka sama-sama sibuk dan kekurangan waktu untuk itu, sehingga mereka tertunda untuk memiliki momongan. Meskipun mereka sama-sama mengejar karir, akhirnya pada tahun 1585 Elizabeth berhasil melahirkan anak pertamanya yang diberi nama Anna. Beberapa tahun kemudian lahirlah beberapa anak mereka yang diberi nama Ursula, Katrina, dan Paul. Kemudian pada tanggal 4 Januari 1604, Nadezhdy meninggal dunia di usianya yang ke-41 tahun. Di sini tidak diketahui secara jelas apa penyebab kematian Nadezhdy ini, entah karena sakit atau karena perang. Nah, dari situlah kekayaan Nadezhdy jatuh kepada ahli warisnya, yaitu Bathory dan anak-anaknya, yaitu Anna, Ursula, Katrina, dan Paul. Kemudian Nadezhdy pun dimakamkan di pemakaman keluarga mereka. Baru setelah meninggalnya suaminya itulah muncullah beberapa desas-desus dari masyarakat mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh Elizabeth Bathory ini.
Semua berawal dari pada suatu ketika pada usianya Elizabeth Bathory yang semakin menua, ia terus mengaca di depan kaca gitu, narsis sambil kayak bilang, iya aku cantik banget deh, kayak gak ada yang nandingin gitu-gitu. Nah terus pelayannya itu kayak setiap hari tuh lihat Elizabeth Bathory itu kayak gitu. Nah dari situlah si Elizabeth Bathory itu berpikir, bagaimana nanti kalau aku keriput, kalau aku tua, kalau aku nggak mulus lagi, kalau aku nggak cantik lagi, ya pokoknya kayak gitulah. Akhirnya dia khawatirkan, terus dia mikir deh bagaimana caranya supaya dia tetap cantik dan tetap awet muda. Suatu hari, ketika Elizabeth Bathory sedang narsis-narsisnya di depan kaca, ada salah satu pelayan yang menghasut Elizabeth supaya mempelajari satanisme dan sihir yang emang udah Elizabeth ketahui sejak Elizabeth kecil. Nama pelayannya yaitu Dorothea Senzes atau yang biasa disebut sebagai Dorka. Nah, si Dorka ini menghasut kepada Elizabeth. Intinya, ia tahu cara untuk membuat diri kita menjadi awet muda. Nah, si Dorka ini bilang kepada Elizabeth kalau kamu harus mengorbankan wanita yang masih muda dan masih perawan untuk dijadikan sebagai tumbal supaya kamu bisa awet muda. Nah, si Elizabeth ini yang namanya dia obses banget pengen awet muda ya kan, dia langsung percaya aja tuh sama si Dorka. Nah, dari situlah ia mempelajari satanisme dan sihir dari si Dorka tersebut. Nah, beberapa hari kemudian terjadilah suatu peristiwa di mana semuanya ini berawal. Pada suatu hari Elizabeth Bathory sedang disisir oleh salah satu pelayannya. Pelayannya ini yang masih muda. Nah, yang namanya nyisir tuh kan kadang kayak ketarik dikit gitu ya kan, nggak mungkin langsung lurus-lurus terus gitu kan. Nah, pada saat ketarik itu si Elizabeth ini langsung emosi, entah bagaimana langsung si Elizabeth ini menampar pelayannya, pak gitu, langsung berdarah dan disitulah ia melakukan percobaan, yaitu ketika darahnya keluar dan menetes, Elizabeth Bathory langsung mengambilnya dan menghisap darah tersebut sebagai awal dari ritual satanisme dan sihir yang telah dipelajari dari si Dorka tadi. Dari situlah awal mula Elizabeth Bathory merasakan bahwa ia menjadi merasa lebih muda lagi atau lebih mulus lagi, dan dari situ pula ia menjadi ketagihan dan muncullah beberapa korban selanjutnya. Nah, dengan dibantu oleh si Dorka ini, seluruh pelayan yang ada di kastilnya yang muda dan masih perawan itu dihabisi seluruhnya oleh si Elizabeth Bathory ini. Sampai pada suatu ketika mereka kehabisan pelayan, kemudian Elizabeth Bathory membuka lowongan kerja fiktif untuk perempuan-perempuan muda yang ada di sana. Aku lagi butuh pelayan-pelayan muda yang cantik nih. Buat kalian yang pengen silahkan langsung datang aja ke kastilnya kayak gitu kan. Dan setelah ia berhasil memancing para korbannya, di sana ia semakin menjadi-jadi. Dan di sini ia nggak hanya dibantu oleh si Dorka ini, tetapi juga dibantu oleh dua pelayan lain yang bernama Anna Dracula dan Joe. Dan sejak saat itulah kastilnya Elizabeth ini berubah menjadi tempat penyiksaan dan tempat pembunuhan. Korban-korbannya bukan hanya dibunuh gitu langsung, tetapi disiksa, dipotong-potong, diikat, dicambuk, dan urat nadinya dipotong dan digantung di atas bak mandinya mengelilingi dia supaya ia bisa mandi darah-darah dari mereka. Kalian bayangin aja itu berapa orang yang digantung di sana, dan ia mandi di sana dengan kepercayaannya bahwa itu bisa membuat ia semakin awet muda. Jadi sebelum korban-korbannya banyak nih, dulunya prosesi pemakaman pelayan-pelayan atau korbannya itu masih dimakamkan secara wajar dengan mengundang pemuka agama. Tetapi semakin banyak korban yang ia bunuh, ternyata pemuka agama ini semakin curiga dan tidak mau lagi untuk menguburkan para korbannya tersebut. Dari sinilah si Elizabeth Bathory mengancam kepada pemuka agama untuk tidak berbicara aneh-aneh di luar sana supaya tujuannya itu tidak terbongkar. Akhirnya seluruh mayat dari korban-korbannya itu digeletakkan aja di sembarang tempat yang ada di kastilnya. Kastilnya kan luas tuh kan, jadi itu digeletakkan gitu aja. Terus rekrutmen pekerjaan fiktif itu terus berjalan sampai pada suatu hari ketika masyarakat yang masih muda dan
yang masih perawan itu udah habis, karena kan emang udah dihabisi terus gitu kan, akhirnya habis. Kemudian si Elizabeth ini merambah ke bangsawan yang kastanya lebih kecil daripada dia. Dari sinilah semuanya itu mulai terbongkar. Dan ada salah satu korbannya yang berhasil melarikan diri dari sana, sehingga pada 30 Desember 1610 kastilnya Elizabeth Bathory akhirnya digeledah oleh pihak yang berwenang. Penggeledahan itu dipimpin oleh Thurzo, yaitu sepupu dari Elizabeth Bathory sendiri. Dari penggeledahan itulah ditemukan beberapa mayat, banyak sekali yang tergeletak di seluruh penjuru kastil Elizabeth Bathory, dan juga ada yang disimpan di bawah tanah kastil tersebut. Dan pada akhirnya Elizabeth Bathory didakwa melakukan pembunuhan berantai yang menewaskan korban sedikitnya 650 orang. BTW selama pengadilan tersebut berlangsung, Elizabeth Bathory tidak pernah datang. Dan tidak hanya Elizabeth Bathory aja yang ditangkap, tetapi juga 3 pelayan yang membantu dia juga ditangkap. Nah, dari sinilah si Dorca dan si Joe dihukum dibakar dan Anna dipenggal pada tahun 1611. Sedangkan Elizabeth Bathory tidak dihukum mati karena ia menyandang sebagai bangsawan, sehingga ia tidak diperbolehkan untuk dieksekusi mati. Sultan mah bebas ya kan. Nah, dia hanya dikurung di kastilnya, di atas dikelilingi tembok-tembok tinggi dan diberi lubang kecil-kecil sebagai tempat untuk memberi makan. Dan 4 tahun kemudian, tepatnya pada 21 Agustus 1614, Elizabeth Bathory ditemukan meninggal dunia di dalam kastilnya dengan posisi terlungkup di usianya yang ke-54 tahun. Dan setelah peristiwa kekejaman Elizabeth inilah, selama berabad-abad, nama Elizabeth Bathory dilarang disebut-sebut di lingkungan Hungaria. Dan sejarah mencatat bahwa dia adalah pembunuh berantai paling kejam di dunia. So, sekian cerita aku kali ini. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Buat kalian yang memiliki kritik, ide, dan saran untuk video selanjutnya, silahkan komen di bawah atau DM di Instagram aku @novio. Dan jangan lupa di like kalau kalian suka, di subscribe, dan dinyalakan tombol loncengnya supaya kalau aku upload video baru kalian dapat notifikasinya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!